teman-teman, senang sekali boleh berjumpa lagi dalam tayangan kita kali ini dalam podcast Kepo Channel edisi hari ini bersama saya Pamela dan bintang tamu yang sangat luar biasa, seorang wanita cantik, muda, berprestasi. Dia adalah seorang Purna Paskibraka Kota Bitung tahun 2019. Ayo kita berkenalan langsung. Feren Henny Waloni. Halo. Hai Feren, apa kabar? Puji Tuhan baik. Luar biasa Feren. Kalau boleh tahu aktivitas sekarang apa? Sekarang Feren berkuliah. Oh kuliah, semester berapa sekarang? Naik semester 5. Oh jadi setengah perjalanan Kang. Iya, puji Tuhan. Nah setelah semester 5 ini DP tantangan-tantangan di kuliah lebih hebat, sulit, iya. Lebih sulit. Oke Feren, sebelum orang mau tanya-tanya tentang Paskibraka, boleh ndak orang mau kulik-kulik sedikit tentang Feren? Boleh ndak? Feren itu anak pertama Kang? Anak pertama dari 3 bersaudara, cewek semua. Semua. Bagaimana dia perasaan? Feren perasaan dan jadi yang tertua. Ya pasti susah betul karena anak pertama tuh tambah sekarang so ada Kevin di rumah, so jadi 4 orang DP istilah di rumah. Jadi DP tantangan itu nomor handle tuh adik-adik, mama suruh, jadi banyak tanggung jawab lah DP istilah, mau dalam rumah gitu, mau urus-urus di rumah dengan adik lagi begitu. Jadi ada lumayan tanggung berat. jawab yang besar, Ya, orang bilang apa? Memikul tanggung jawab yang besar kan dalam keluarga. Karena Feren harus jadi panutan kan, gitu. Nah sekarang orang boleh mau flashback kembali ke tahun berapa kok Feren pas Purna Angkatan 2019. 2019. Nah boleh ndak berbagi ke teman-teman di rumah bagaimana DP perjalanannya Feren? Kung boleh jadi paskibraka karena orang tahu tuh anak-anak muda bergengsi sekali dan kita suka mau ikut paskibraka. Nah boleh ndak Feren cerita DP awal sampai Feren boleh jadi paskibraka? DP awal kan kalau kita sih karena memang tertarik, memang suka sekali kita mau ikut paskibraka dari SMP. Iya. Cuman kita ndak, memang DP proses ketuk ternyata panjang. Jadi mulai dari kita udah ikut 2 kali. Pertama waktu kita kelas 10 kita nyata terus karena rupa kita biar jo rupa so malas begitu biar jo nanti ada kelas 11 begitu. Jadi pas naik kelas 11 baru kita serius mau ikut. Jadi di perjalanan kita mendaftar kita cari-cari tahu tentang informasi tentang paski, cari tahu di sekolah, akhirnya kita mendaftar di seleksi. Jadi pertama dia ada seleksi sekolah dulu. Oh dari tingkat sekolah kan? Seleksi sekolah, habis itu orang ada seleksi kecamatan. Jadi dari seleksi sekolah kecamatan, baru habis itu ke kota. Jadi di kota itu yang memang berat sih dia, karena memang super saingan sekota Bitung. Gitu. Sekota Bitung. Jadi mulai dari Lembe, Girian, di seluruh Madidir, memang sekolah-sekolah yang ada di kota Bitung orang. Seleksi 8 di kecamatan kan? seleksi di wali kota, kantor wali kota situ. Awal mula maksudnya Feren memang niat dan obsesi dan kita mesti ikut atau lihat teman-teman coba-coba? Kalau kita sih memang niat kita memang suka mau ikut paski, makanya kita bertahan sampai akhirnya jadi Purna Apa yang bikin Feren suka sekali mau ikut paski? Apa di seragam putih-putih atau? Nah itu salah satu. Memang gitu keren kan, kita jago unidang di televisi di istana, keren DP apa tuh seragam. Baru memang mama ketuk Keluarga mendukung. Iya, keluarga mendukung. Dengan mama paskibraka dulu. Oh, begitu. Jadi pas kita tahu dengan keren gitu kan. Pas dia mau foto dulu. Jadi salah satu motivasi itu dengan memang dia jaba uni. Jadi memang keren gitu. Jadi ya. Waktu ikut seleksi dari tingkat sekolah itu ada ndak kendala-kendala misalnya tapi saingan rupa berat-berat dari tingkat sekolah? Kalau tingkat sekolah sih
masih belum tahu gimana, mar nanti di tingkat kota sih baru kita lihat rupa kalau bilang insecure dan rupa masih ada yang lebih dari kita tuh, karena dulu kita pe badan agak sedikit itu kan orang bilang katanya kan yang kita dengar waktu itu lalu bilang oh dorong mesti cari tinggi postur dong Lia, jadi pas kita lihat ih ternyata ada yang lebih dari kita begitu, jadi pas kita pe lihat kaget pertama sostomar itu no rencana Tuhan. Kembali ke rencana Tuhan kan. Memang kalau Tuhan bilang Feren mau jadi paskibraka siapa boleh mau blok kan. Iyo. Cuman waktu tes dan ini ada nggak yang paling tersulit, misalnya ada tes tulisan Oh iya. atau apa? Kalau yang tersulit sih di psikotes. Oh ada psikotes. Ada, kalau zaman petorang ada. Dan itu ada lebih fun fact. Kita kan sempat bilang insecure toh. Insecure karena memang kita baru pertama kali ikut psikotes, mau tes itu. Dan ternyata pas kita lolos, ternyata kita apa yang nilai tertinggi psikotes. Iya. Kita langsung nyanda expect itu. Iya, pas di GK ada pas bilang, "Oh, kita nilai tertinggi psikotes." Kita langsung padahal pertama kita Tuhan. Jadi pas tesnya kita jadi DP istilah serahkan semua apa Tuhan yang mau menjadi apa, jadi kita psikotes karena baru pertama kali ini kita isi dan ternyata tuh memang rencana Tuhan lagi. Iya kan, memang segala hal kalau orang bawa dalam doa, orang percaya pasti Tuhan kasih yang terbaik. Nah waktu tes dan itu dia ada berapa peserta, misalnya ada yang tersisi atau bagaimana DP sistem? Oh iya, kalau jadi di paskibraka itu. Kalau kita angkatan dulu ada DP sistem. Jadi orang pas kelardang semua seleksi, orang dapat duduk kotak begitu. Jadi ada tasisa yang di tengah. Jadi kalau siapa yang dapat panggil DP nomor berarti dia lolos. Iya lolos. Oh, gitu. Jadi cuman waktu petorong tuh lalu dapat panggil yang cadangan dulu. Jadi cadangan itu kayak kalau orang sudah masuk nanti ada yang gagal dalam sistem pelatihan, rupa sudah mampu atau memang ada kendala atau apa, ganti di cadangan. Jadi waktu itu kita sempat sedih sih karena memang ada tapi tamang dia masuk cadangan dan jadi kan cadangan tuh lebih dulu panggil. Jadi orang nang ada beberapa sih yang bapak tamang da Iko dan ada beberapa orang tapi teman-teman ternyata tuh cadangan. Jadi agak sedih di situ. Dan ada beberapa tapi teman-teman yang lolos sama-sama dengan kita. Jadi pas panggil ada berapa peserta itu 100 lebih. Oh banyak kan? Banyak, lumayan banyak. 100-an. Lumayan banyak. Itu laki-laki perempuan atau semua ada keseluruhan? Iya, keseluruhan. Lumayan banyak sampai BPU Pak hampir full. Jadi memang itu tak bilang pakai hampir insecure. Memang so insecure lagi itu karena memang dia lagi memangnya lolos dan ternyata berat. Pas dengar tapi nomor hampir di pertengahan tapi nama dapat panggil, jadi agak tak gitu ini langsung itu semua jadi depan langsung ada DP proses itu dari sekolah mendaftar itu dari bulan Agustus toh ya. Itu dari bulan apa dah mulai DP seleksi? Kita sih agak-agak balu pada cuman waktu itu lalu kita ingat Desember tuh itu dia seleksi kecamatan, berarti dari sebelum itu September Oktober lah DP mulai kalau tidak salah. Selama tuh 2019 mungkin antara September Oktober dia mulai jalan-jalan. Lama berarti kan DP proses. Iya, karena Bitung juga termasuk lama DP proses. Nah, waktu terpilih kita masih kurang paham sih tentang paskibraka, tapi dari kecil kita suka jaga menonton, apalagi yang tayang di Istana Negara itu kita paling suka. Kan di situ dia ada pasukan-pasukan, udah bilang 17, 8, 45 kalau nggak salah. Nah, Feren waktu itu di pasukan bertugas. Bertugas. Kalau kita bertugas pasukan 17 pagi dengan pasukan 8 sore. Ada arti-arti khusus enggak itu pasukan. Jadi ada di nama pasukan 17, pasukan 8 dengan pasukan 45. Jadi pasukan 45 ini yang tentara gitu.
Baru pasukan 8. Pasukan 8 ini yang terpilih dari antara orang 50 orang 8 ini. Jadi DP formasi dia ada pengapit, baru ada pengibar, 3 pengibar, baru ada pembawa baki proklamasi dengan paling muka itu pembawa baki merah putih. Baru habis itu pasukan 17. Jadi tanggal 17 bulan 8 tahun 1945. Itu DP iya. Nah, waktu setelah lolos seleksi, ada ndak dorang bilang apa ya? Tuh kita dengar-dengar bilang latihan sama dengan militer, push up, Iya. ada itu? Ada. Jadi orang memang dapat latihan agak keras gitu. Memang Fisik. iya, DP fisik latihan memang fisik. memang kita akui memang cukup berat. Memang berat lagi. Karena memang sesuai tugas kan mau mengibarkan bendera merah putih ini. Memang ceritanya. iya memang tidak gampang DP proses itu orang udah lewati. DP fisik orang mesti lari, push up, apalagi di tengah-tengah lapangan kompe panas. Jadi memang panas, hujan orang pernah itu sama-sama. Pernah ada rasa menyerah di tengah jalan? Ya, mampu Tuhan yang masih sanggup kita push up begini. Kalau bilang tidak mampu, kadang aduh salah begitu. Apalagi tuh orang dia suruh push up tempel di aspal dulu sampai memang jaga itu tuh tangan. Cuman itu pengalaman baru apa kita. Kalau mau bilang rasanya tidak mampu, ada lain kali jaga aduh salah begitu. Itu kembali lagi dari orang peniat. Kalau memang orang peniat memang pokoknya kita mesti sampai memang jadi paskibraka 2019. Kalau kita sih begitu, tapi motivasi kalau seolah-olah aduh kita masa mau menyerah di tengah jalan. So sampai begini kita lihat kan waktu udah seleksi itu memang karena kita suka sekali mau di paskibraka, kita sempat puasa puasa memang karena kita suka puasa. Tapi bilang Tuhan kalau memang kita mau tamaso berarti mau tamaso di nyanda itu berarti Tuhan berkehendak, jadi kita puasa itu. Dan ternyata Tuhan berkehendak kita di paskibraka. Jadi itu kita pikir-pikir masa kita mau keluar itu tapi motivasi. Support system terbaik yang saat itu Feren rasa dan saat jadi paskibraka itu siapa? Yang pertama pasti keluarga, baru yang kedua itu tapi teman-teman. Karena kan waktu udah tes ada yang tapi teman-teman yang sama-sama dengan kita udah tes dengan teman-teman ke bawah, jadi orang baku kuat. Aduh sekolah begini, itu orangnya bilang nggak boleh nggak boleh, itu cuma lelah begitu. Jadi orangnya baku kuat itu. Jadi pertama keluarga, baru dengan teman-teman sih, dua itu sih. Tapi support system terbaik. Waktu kita memang masa-masa memang lelah apa di paskibraka. Nah ini kita cuma dengar-dengar dan di TV ada kesiang yang pernah viral dan pernah masuk tiba-tiba hilang. Itu kira-kira waktu di kota itu pernah ada kejadian begitu? Kita setahu kita ndak ada sih. Nah, jadi memang murni bersih DP proses dari seleksi sampai itu memang betul-betul murni Kang DP penilaian. Kalau kita tahu memang di kota memang itu memang bersih dan karena itu memang dari kakak sendiri. Jadi orang ndak tahu juga sih orang penilaian bagaimana, cuman itu tetap dari orang kakak pelatih pembina. Dorang yang menentukan siapa yang layak mau lolos, siapa tuh yang memang ada beberapa faktor yang dorang mesti pertimbangkan. Jadi mungkin dia ini bisa lolos tapi DP kesehatan mungkin kan ada orang kan ada DP nama cek kesehatan tuh. Oh iya. Jadi check up full. Jadi kalau lihat postur bagus, kalau rupa dia ada asma atau dia ini buat lelah, itu kan ketuk beresiko tuh. Jadi dorang mesti nilai dari situ lagi tetap. Nah, yang kita tahu Feren juga kan melayani di gereja sekolah. Bagaimana Feren cara mau bahagi waktu dengan antara pelayanan dengan tadi Feren bilang tanggung jawab sebagai kakak yang tua di rumah, dengan pelajaran di sekolah, dengan paskibraka. Bagikan dulu tuh kiat-kiat Pak teman-teman. Waktu tuh lalu sempat waktu pas bertugas kan memang susah sekali Cuman memang dari sekolah
memang ketuk dorang mendukung. Jadi torang waktu itu lalu kita dengan tapi tamang kan ada tapi tamang satu kelas juga yang sama-sama lolos dengan kita. Jadi torang dua memang baku kerja sama yang rupa kalau rupa ada pelajaran ini torang dua begini begitu. Jadi dengan guru-guru ketuk di sekolah mendukung. Jadi dorang kayak menoleransi begitu. Jadi agak sedikit dimudahkan kalau mau bilang. Cuma tetap DP akhir pas orang kelar bertugas orang masih badusun. Jadi kejar ketinggalan. Ketinggalan. Jadi catat apa. Jadi orang memang fokus dulu di situ karena memang orang enggak bisa itu setengah mati mau bagi waktu dulu. Jadi memang ditoleransi oleh pihak sekolah. Jadi orang dimudahkan lah, sedikit dimudahkan dalam proses orang mau sekolah itu. Kalau di rumah memang pulang-pulang lat karena memang latihan orang. Apalagi kita kan termasuk di pasukan 8 tuh, jadi memang di pelatihan kalau di 4 orang ada latihan sendiri dah. Jadi orang latihan sama-sama dengan teman-teman. Yang 17 baru orang sama-sama latihan dengan pasukan 8 gitu. Mar itu latihan sendiri orang. Jadi tahu kan memang mesti memanage mau atur harus waktu. Memang harus manage untuk waktu. Jadi memang kalau lala itu kan lala latihan, jadi mesti tidur baru orang lagi memang mesti dusu tuh pelajaran. Jadi jaga babata ini teman-teman ini pelajaran apa begini tugas apa orang dusu-dusu nanti pelajaran gitu kan pas kita kan. Nah tadi kan Ferenso bilang DP seleksi dari Oktober itu dia. Kong nanti DP lolos di bulan-bulan Januari. Boleh cerita enggak dari DP sistem pelatihan dari Januari sampai mau tampil di bulan Agustus? Torang pe sistem pelatihan. Jadi torang pas pe lolos, yang langsung paskibraka. Oh gitu. Iya, jadi torang masih dapat bilang calon paskibraka. Karena ketuk memang DP proses pelatihan dari Januari sampai memang Agustus ketuk memang kan tidak mudah tuh karena memang orang dilatih keras orang. Jadi kita bisa dibilang maksudnya kita bisa bilang orang-orang yang purna paskibraka ini buat teman-teman hebat kalau memang orang boleh bertahan sampai memang jadi purna paskibraka karena memang DP proses dari bulan Januari sampai Agustus itu tidak gampang orang. Mulai dari fisik baru dilatih secara mental. Jadi orang memang itu susah. Jadi ada memang ketuk tapi teman-teman dari tapi angkatan, ada yang memang dia mungkin kita juga tidak tahu pasti sih DP alasan dan sebab dia boleh menyerah dengan DP proses pelatihan. Jadi orang kan ada yang tadi Pak Kak, orang ada DP contoh mobil cadangan itu. Jadi kalaupun dia memang tidak mampu dia boleh mengundurkan diri, baru yang tapi teman cadangan boleh masuk begitu. Jadi kalau petorang angkatan ya ada 2 lah cadangan yang masuk. Jadi itu nanti bilang hebat dan kalau boleh bertahan dari Januari sampai Agustus karena memang susah memang DP proses pelatihan. Jadi orang itu jadi calon paskibraka dari Januari sampai tanggal 14 Agustus, tanggal 15 Agustus itu orang baru jadi paskibraka. Iya begitu. Jadi memang sekali kan DP calon yang memang lama orang. Nah, dari pelatihan-pelatihan yang sudah dijalani dari bulan Januari itu dia ada proses apa lagi sampai mau tampil di bulan Agustus? Jadi orang ada DP nama penyerahan. Jadi penyerahan itu dari pihak Paski, pelatih dan kakak pembina Paskibraka serahkan ke pemerintah. Jadi yang saya latihan itu dari kakak-kakak tentara. Kakak-kakak tentara ke latihan 4 orang. Tapi bukan berarti kakak-kakak tim pelatih ndak selatihan 4 orang. Dorang tetap kasih latihan. Cuman yang memang pegang kendali ketun dari kakak-kakak yang tentara, ya dari pemerintah. Baru habis itu orang ada pengukuhan. Jadi itu pengukuhan baru orang disebut Paskibraka. Pengukuhan tanggal 15 itu. DP tanggal 16 orang malam renungan. Jadi malam renungan orang DP panggil tentu orang tua datang tanggal 16 Agustus itu. Baru memang malam renungan salah satu malam terharu sih karena orang di situ orang boleh memang menghayati tentang Indonesia juga sebelum orang mau bertugas. Baru habis itu memang orang gimana mau bilang kalau mau itu
orang kayak mau mesti tuh hati dengan perasaan sebelum orang bertugas, orang harus ketuk memang baku baik untuk orang tua. Jadi orang di situ salah satu momen yang terbaik, orang mau memperbaiki atau apa kita orang kesalahan yang boleh mau itu peton orang tua. Orang baku peluk di situ, orang menangis sama-sama. Itu memang terharu sih itu kita lagi. Baku peluk apa yang Verenda bayangkan data ingat sampai menangis? Ada enggak? Kita enggak tahu juga sih karena memang terbawa perasaan. Jadi pas pipa peluk itu langsung kita langsung bertugas besok begitu. Langsung tak curah air mata. Iya, memang langsung tabayang, aduh, sudah sangka kita sama bertugas besok. Cuman memang karena memang masih DP besok jadi agak sedikit deg-degan begitu. Jadi pas bapak langsung. Yang bikin penasaran itu kote rambu dan mesti potong itu di saat kapan? Pas karantina. Oh pas karantina. Kalau nggak salah Hamin berapa setengah? Pas menangisnya enggak potong rambut panjang. Kalau kita nyanda cuma ada yang tapi tamang dia dulu tuh rambut semua potong. Ini orang memang potong sama-sama itu. Wajib itu. Iya wajib. Orang wajib. Di kalau saat 3 atau 2 jari di bawah telinga. Jadi dapat ukur untuk orang. Begitu. Nah inilah yang jadi apa? Penasaran dengan orang-orang kan kalau so di barisan so pakai baju putih-putih sepatu pakai topi ada kan kalau rupa di istana negara memang disorot kamera toh. Nah kalau misalnya Pak Feren sendiri ada enggak kejadian so yang seragam tiba-tiba rasa gatal rasa mau bersin atau bagaimana dia cara mau menyikapi itu? Kalau kita tuh kalau kita pengalaman waktu pas udah bertugas kan memang kakak so bilang dari latihan pokoknya mau apapun yang terjadi mau mau gatal kek mau bersin kek atau ada kejadian apapun yang terjadi orang memang mesti lihat satu titik di depan empat orang. Kalau rupa tapi taman di belakang dia mesti lihat teman-teman pantai leher begitu sampai sini dah itu mesti lihat di situ terus sampai mata nih boleh liar di istilah jadi orang nih boleh begini mesti lihat satu titik sampai memang habis. Cuma kalau kita tuh lalu pas latihan orang dapat kan dapat dapat kasih latihan orang mesti lihat itu 5 menit jadi tahan mata begini iya jadi enggak bisa kalau berkedip boleh. Kalau memang mau agak kiri agak kanan kira sedang berkedip sedang boleh kalau ke kiri agak kanan memang enggak bisa. Apalagi mau menoleh dan enggak bisa memang. Waktu itu kita sama bersihin waktu pas latihan itu. Aduh mau bersihin bagaimana jadi kita tahan. Orang masih asam masih senyum. Orang yang boleh muka-muka cemberut boleh. Kita memang masih senyum. Jadi pas PHG itu memang masih mau bersihin jadi pas so gimana sih itu waktu pas latihan baru pas bertugas kan di lapangan wali kota kan batu-batu itu memang kata dong susah bersihin cuman ada batu-batu kecili kontoran kan pakai pantofel jadi pas langkah tegap maju kita pas bertugas pagi agak hampir mau taplengka cuma bayang ya talo kentara jadi kita langsung agak cepat perbaiki. Iya, apalagi kan orang kan memang mesti sejajar sampai itu. Jadi kalau tak hilang fokus bengkok begitu. Apalagi orang kan kentara sekali toh. Kalau misalnya tadi tuh bilang fokus bener kira-kira ada nyamuk atau lalar balewat begitu. Kalau itu sih ada pernah kejadian. Kalau enggak pernah kejadian. Puji Tuhan ya pernah. Kalaupun ada itu pengalaman memang setengah mati kalaupun ada makanya orang perambu memang mesti memang boleh ada gangguan jepit poni-poni nih boleh. Nah yang bikin orang penasaran lagi ini fasilitas apa yang Feren dapat selama dari masih calon paskibraka sampai jadi paskibraka? Kalau calon paskibraka itu DP fasilitas kan ada orang DP nama latihan rutin. Jadi orang latihan rutin dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 11 waktu itu tahun 2019. Baru orang dapat makan dari pemerintah, dengan dapat snack lagi. Jadi makan jadi snack pagi, baru habis itu makan siang, baru ada snack sore lagi. Terjamin lah ya. Iya. Jadi orang kalau aus
ada makan lapar, ada dorong so atur di waktu-waktu orang mau istirahat, orang mau latihan. Baru pas DP karantina lagi disediakan lagi fasilitas penginapan begitu hotel sebelum orang nanti akan mau bertugas, orang nginap di situ, orang stay di situ. Baru habis itu orang pas kelar bertugas, orang dapat tour orang. Iya. Kalau angkatan 2018, dorang tour ke Bali. Kalau orang tour ke Makassar dengan Toraja. Wow. Iya, orang tour ke situ. Selama 3 hari atau 4 hari itu orang. Kalau tidak salah dapat tour. Itu semua ditanggung oleh pemerintah. Memang ditanggung oleh pemerintah, DP tiket, DP penginapan, orang pemakan, semua memang ditanggung. Nah, iya orang lagi dapat uang saku. Dapat uang saku lagi orang. Jadi memang dari pemerintah kasih fasilitasi dan buat orang. Terbayar dan ya, terbayar. Istilahnya terbayar dan itu perjuangan dari seleksi awal dari Oktober hampir 1 tahun hitungannya ya. Iya, hampir 1 tahun hitungannya. Nah, teman-teman, adik-adik, ada yang suka jadi paskibraka. So dengar tuh DP cerita dari DP seleksi, DP suka dukanya sampai DP fasilitasnya. Kira-kira tertarik? Nah, orang dengar kiat-kiat dari Feren for orang adik-adik yang pas pendengar ini langsung kita suka mau jadi paskibraka. Kira-kira hal-hal apa yang perlu dorang persiapkan? Tentu saja fisik. Dengan yang terutama menurut kita mental. Karena memang orang akan dilatih memang agak keras kan, karena kan memang semi militer orang bilang kalau di paskibraka. Memang itu mental itu sih yang memang diperkuat karena dong bilang kalau mental kerupuk sudah hijau dong bilang begitu. Karena menurut kita juga ada benarnya. Jadi kalau orang mental kuat, tompe fisik juga boleh bisa karena orang bilang kok itu DP nama sugesti. Kalau serupa bagaimana tompe mental lagi rupa so down, fisik lagi mungkin bisa tambah buku iko gitu. Jadi ada baiknya mental dengan fisik memang dua-dua dipersiapkan. Jadi kalau untuk fisik lebih lari-lari, putar-putar lapangan atau boleh lari-lari sore, lari pagi, baru habis itu push up, olahraga supaya itu fisik boleh terlatih. Nah, karena nantinya kalau di calon paskibraka pelatihan lebih berat memang DP tantangan. Jadi mental dengan fisik dipersiapkan. Pengetahuan perlu enggak? Pengetahuan perlu menurut kita karena kalau di paskibraka orang Abang Axel memang jaga periksa orang raport waktu itu nilai raport. Jadi rajin belajar dengan rajin membaca juga boleh karena orang juga waktu tahun 2019 kita angkatan orang juga sering-sering jaga sharing pengetahuan. Abang jaga tanya-tanya apa orang pengetahuan umum kan? Iya, pengetahuan umum begitu pak orang. Jadi ada yang kita dapat juga pengetahuan dari paski. Oke teman-teman, sudah penasaran toh? Sudah terjawab sudah di podcast kita saat ini. Bagaimana itu kiat-kiat menjadi seorang paskibraka, bagaimana DP seleksi, bagaimana DP tahap pelatihan dari calon paskibraka sampai jadi paskibraka. Ternyata DP prosesnya tidak gampang. Jadi yang mau, yang ingin, yang bercita-cita menjadi paskibraka, siapkan diri Anda dari sekarang. Intinya tadi fisik, mental, dan pengetahuan itu harus klop. Oke, terima kasih banyak Feren hadir di studio Kepo Channel. Luar biasa sudah berbagi kisah yang sangat ditunggu-tunggu, yang banyak orang penasaran dan sudah terjawab sudah malam hari ini. Oke, teman-teman semua jangan lupa tekan tombol lonceng, jangan lupa like, share, subscribe, dan nantikan tayangan-tayangan kesaksian-kesaksian yang luar biasa hanya ada di Kepo Channel Low Profile. Terima kasih. Bye.